Hari ini umat Islam dalam posisi yang sangat terhina. Tidak ada sejarah Islam yang paling kelam kecuali kita hidup di zamannya ini, yaitu di mana jumlah kita banyak tetapi kita tidak punya peranan. Kita terpinggirkan dalam hal politik, dalam hal ekonomi, bahkan bodoh tentang agama. Apa sebabnya? Apakah tidak ada umat Islam yang kaya? Ada yang kaya. Apakah tidak ada umat Islam yang pandai politik? Bahkan mayoritas mengaku muslim, menjadi anggota dewan, memegang tampuk kekuasaan, tapi bukan untuk menjayakan Islam. Bahkan Islam dihinakan oleh mulut dan perbuatannya. Apakah tidak ada umat Islam yang cerdik pandai hari ini? Banyak sekali. Sarjana-sarjana lulusan Islam menjadi menang. Apakah Islam berjaya? Apakah umatnya mulia? Ternyata sama sekali tidak. Mari kita simak sabda Rasulullah SAW. Apa sebenarnya yang menjadi sebab ini? Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4299, Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan datang suatu zaman di mana kalian akan diperebutkan oleh musuh dari depan, belakang, kanan, kiri. Mereka menyantap kalian seperti orang yang sedang lapar, yang menyantap makanan di meja makanan. Sahabat bertanya, amin kilatin yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit? Dijawab oleh Rasulullah, bal antum katsir, jumlahmu banyak, mayoritas, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tetapi banyakmu itu, mayoritasmu itu tidak bermutu, seperti buih di tengah lautan, tidak ada harganya, tidak diperhitungkan oleh musuh. Bahkan kata Rasulullah, Allah mencampakkan rasa takut dalam dada-dada musuh terhadap kalian wahai umat Islam, dan Allah mengganti pada diri kalian satu penyakit, diberi penyakit oleh Allah yang disebut wahn. Sahabat bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta pekerjaan, cinta jabatan, cinta keluarga, cinta popularitas, dan seterusnya. Takut kehilangan itu semua, bahkan sampai mati, takut kepada mati, takut kepada jihad. Disangkanya kalau berjihad, disangkanya kalau memperjuangkan Islam, lekas mati. Na'udzubillah min dzalik. Inilah penyebab umat Islam mayoritas tetapi menjadi bulan-bulanan musuh, yaitu cinta dunia, tidak mau berjuang. Dihukum oleh Allah seperti ini. Yang berkuasa, yang menguasai adalah kuffar laknatullah alaih. Kemudian hadis yang kedua, dalam riwayat Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 4765, idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta yarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah jual beli, saling berjual beli, transaksi bisnis dengan sistem riba. Hari ini semua didorong untuk berbuat riba, sampai mata uang yang sudah riba saja mau diribakan pula. Mata uang kertas adalah mata uang riba, ya, itu mau diribakan pula menjadi kartu. Masuk tol harus pakai kartu, beli makanan apapun disarankan untuk riba. Hari ini terjadi, kita dipaksa untuk riba. Bahkan mulai tahun depan katanya beredar di medsos, kalau tidak ikut asuransi kesehatan riba, maka tidak mendapatkan pelayanan publik. Semakin tergencet umat Islam. Kalau kalian sudah berjual beli atau berbisnis, bertransaksi dengan sistem ina, bagian dari sistem riba, wa khattum adnabal baqar, dan kalian suka dengan peternakan, memelihara sapi, dan kalian juga ridha dengan pertanian, bisnis agribisnis, kemudian wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalian tidak peduli Islam maju atau mundur, Islam diserang kafir atau tidak,
Yang penting bisnis lancar, meskipun riba nggak ada masalah. Yang penting keluarga saya sehat, yang penting usaha saya lancar. Kamu tinggalkan jihad, nggak peduli perjuangan Islam, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan beri kepada kalian kehinaan. Hina umat Islam hari ini. Betapa tidak hina mayoritas muslim. Ekonomi dikuasai oleh segelintir kufar. Mayoritas muslim merdeka sudah hampir satu abad, tetapi tidak bisa berhukum dengan hukum Allah. Hina, kata Allah, kata Rasulullah SAW, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan senantiasa dalam keadaan hina, tidak dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, nurut sama Allah. Disuruh jihad, disuruh untuk takwa kepada Allah, tapi dasar kalian tidak mau nuruti Allah, maka kehinaan itu terus melekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah bahayanya kita meninggalkan jihad fi sabilillah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim nomor 3533, man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq. Perhatikan hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, siapa yang mati dia belum pernah berperang dan belum pernah berniat dalam hatinya, kalau saya menangi ada perang dengan orang kafir, saya akan ikut, niat saja nggak ada, maka matinya termasuk salah satu cabang kemunafikan. Dan ingat, orang munafik, kata Allah, fiddarkil asfali minan nar, tempatnya adalah yang paling dasar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka judul khutbah kita hari ini adalah dirwatus sanami fil Islam. Ajaran puncak ketinggian dari ajaran Islam itu adalah al-jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2825, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatul sanami al-jihad. Pokok segala macam urusan adalah Islam. Kalau anda sudah menjadi muslim, insya Allah selamat, aslim taslam. Yang kedua, penegaknya, tiangnya adalah salat. Siapa yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu itu merobohkan agama. Maka yang ketiga, kata Rasulullah, dirwatus sanami al-jihad. Puncak dari semua amalan Islam itu adalah jihad. Amalan jihad ini tidak ada yang bisa menyamai. Hatta sampai sholat terus menerus, baca Al-Quran terus menerus, puasa tanpa berbuka, tidak akan bisa menyamai jihad fisabilillah, karena ini amalan yang tertinggi. Sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, amalan apa ya Rasulullah yang menyamai jihad? Kata Rasulullah, la yastati'una, kamu tidak akan pernah bisa melaksanakannya. Ditanyakan 3 kali oleh orang ini, amalan apa ya Rasulullah yang menyamai jihad? Kamu tidak pernah bisa melaksanakannya. Baru pada pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, matalul mujahidi fi sabilillah kama salis shaimi qaimi qaniti bi ayatillah la yafturu min siyami wal salati hatta yarji'al mujahidin fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang dia senantiasa berpuasa terus menerus, kemudian sholat terus menerus dalam keadaan puasa, dan tilawah Al-Quran di dalam sholatnya tidak berhenti
tidak berhenti 24 jam puasa, tidak berhenti 24 jam dia sholat, tidak berhenti 24 jam dia baca Quran dalam sholatnya, terus menerus tanpa makan minum istirahat sampai mujahid kembali dari jihad. Bisa? Makanya dijawab oleh Rasulullah, la yastati'un, tidak akan pernah bisa kalian melaksanakannya. Kaum muslimin, inilah keutamaan jihad fi sabilillah, amalan tertinggi di dalam Islam dan merupakan syarat masuk surga. Jadi kalau kita ini sholat, puasa, zakat, haji, belum tentu bisa masuk surga. Mana ayatnya? Surat Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka, hei orang beriman, hei orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hei orang yang sudah salat, puasa, Ramadan, zakat dan haji, apa kamu sudah merasa masuk ke dalam surga? Padahal belum. Nyata di hadapan Allah, mana di antara kalian itu yang benar-benar berjihad memperjuangkan agama Allah dan sabar di dalam memperjuangkan agama Allah? Kaum muslimin yang terhormat, jadi mutlak jihad itu harus dimiliki dan dikerjakan oleh umat Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyetempel imannya seseorang itu sah atau tidak, ukuran terakhirnya adalah jihad. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang disebut orang beriman itu hanyalah yang percaya kepada Allah dan Rasul. Dia tidak ragu-ragu kebenaran Quran dan Sunnah, tidak ragu-ragu dengan hukum Allah, tidak ragu-ragu dengan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kalau ragu, bukan orang beriman. Meskipun sholat, puasa, zakat dan haji, apalagi menghina, ini kan sudah usang aturan Allah, ini kan zaman unta. Na'udzubillah min dzalik. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan karena tidak ragunya itu timbul actionnya untuk memperjuangkan agama Allah ini, berjihad, berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah orang yang tulen, yang betul-betul imannya.